Aku seret kedua mertuaku lalu kuberi kejutan untuk suamiku yang diam-diam sedang merayakan ulang tahun selingkuhannya. Di tengah pernikahan yang terlihat sempurna, aku, seorang istri setia, mulai merasakan ada sesuatu yang salah. Suamiku semakin menjauh, sering pulang larut malam, dan tiba-tiba banyak alasan untuk tak menghabiskan waktu bersama keluarga. Hingga suatu hari, aku menemukan kebenaran yang menghancurkan hati. Dia merayakan ulang tahun wanita lain di belakangku, wanita yang menjadi selingkuhannya. Dalam amarah dan keputusasaan, aku merencanakan sebuah kejutan yang tak terlupakan. Bersama kedua mertuaku yang tak tahu apa-apa, aku membongkar perselingkuhan ini tepat di hari perayaan terlarangnya. Kejutanku untuknya bukanlah pesta, melainkan pengkhianatan yang akan dia sesali seumur hidupnya. Like, comment, dan subscribe untuk tahu apa yang terjadi selanjutnya. Kejutan apa yang aku berikan untuknya? Apakah mertuaku akan berdiri di pihakku atau suamiku? Jangan lewatkan kelanjutan kisah ini. Nama unikku, Erza Delvina, akan membawamu menyelami setiap emosi dan balas dendam dalam cerita ini. Namaku Erza Delvina. Aku adalah seorang wanita berusia awal 30-an yang selalu percaya bahwa pernikahanku dengan Andra, suamiku, adalah bukti cinta yang tak tergoyahkan. Kami menikah 5 tahun yang lalu setelah melewati masa pacaran yang panjang. Aku adalah tipe istri yang penuh pengertian, selalu mengutamakan keluarga, dan memegang teguh prinsip kesetiaan dalam rumah tangga. Penampilanku sederhana, tetapi selalu rapi. Kulitku bersih dengan rambut hitam panjang yang selalu kuikat saat bekerja di rumah, tetapi tetap kutata anggun jika kami keluar bersama. Aku dikenal sebagai wanita yang kuat dan mandiri, namun di balik semua itu, ada kelembutan dan kasih sayang yang selalu kupersembahkan untuk suami dan keluargaku. Meski Andra sering sibuk dengan pekerjaannya, aku selalu berusaha memahami dan mendukungnya. Aku mengorbankan banyak hal demi rumah tangga ini, bahkan karirku sendiri, demi menjadi istri yang hadir setiap saat untuk suami dan mengurus rumah dengan sempurna. Namun, seiring berjalannya waktu, sikap Andra mulai berubah. Dia sering pulang larut malam dengan alasan pekerjaan, dan keceriaan yang dulu ada di antara kami mulai memudar. Awalnya, aku berpikir ini hanyalah fase biasa dalam hubungan, tetapi ada sesuatu yang mengganggu di dalam hati kecilku. Kecurigaan mulai menyelinap dalam pikiranku, terutama ketika aku menemukan bukti-bukti kecil, seperti pesan-pesan aneh di ponselnya dan perasaannya yang selalu tampak jauh saat berada di rumah. Aku bukan wanita bodoh. Meski selama ini aku memilih untuk diam, ada sesuatu yang membuatku merasa perlu mencari tahu kebenaran di balik perubahan Andra. Dan hari itu, saat aku secara tak sengaja melihat sebuah notifikasi di ponsel suamiku tentang ulang tahun spesial, aku tahu waktuku untuk bertindak telah tiba. Ini bukan hanya tentang aku, ini tentang harga diriku yang selama ini telah diinjak-injak oleh seseorang yang dulu kupercayai sepenuhnya. Dan disinilah kisah ini dimulai. Aku, Erza Delvina, akan menunjukkan kepada dunia bahwa aku tidak akan diam di saat kebohongan telah merusak hidupku. Beberapa minggu setelah firasat buruk itu muncul, segalanya semakin jelas bagiku. Suamiku, Andra, mulai lebih sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas. Alasannya selalu pekerjaan, pertemuan dengan klien, rapat yang tiba-tiba, atau perjalanan dinas mendadak. Awalnya, aku masih bisa mengabaikannya, berusaha mengerti dan menganggap itu semua adalah bagian dari tanggung jawabnya sebagai seorang pria pekerja keras. Tetapi, semakin hari, sikapnya semakin mencurigakan. Malam itu, aku sedang duduk di ruang tamu, menunggunya pulang. Jam sudah menunjukkan pukul 11 malam, dan seperti biasa, dia belum kembali. Aku mencoba menghubunginya, tapi panggilanku tak dijawab. Tiba-tiba,
Sebuah notifikasi muncul di layar ponselnya yang tergeletak di meja. Saat aku melihat layar itu, jantungku seolah berhenti berdetak. Notifikasi itu berasal dari sebuah pesan singkat yang tertulis, "Jangan lupa besok ya, sayang. Ulang tahunku nggak akan lengkap tanpa kamu di sini." Jantungku berdegup kencang. Siapa yang memanggilnya? Sayang? Dan apa maksudnya dengan ulang tahun? Aku langsung membuka ponselnya, mencari-cari lebih lanjut. Pesan-pesan yang selama ini ia sembunyikan dariku mulai terbuka di depan mataku. Ada obrolan yang mesra, foto-foto, dan rencana pertemuan yang semuanya menunjukkan satu hal, suamiku berselingkuh. Malam itu, rasa sakit yang menghujamku seolah tak tertahankan. Aku terdiam, duduk di sofa, memegang ponsel suamiku dengan tangan yang gemetar. Selama ini aku percaya bahwa aku adalah satu-satunya wanita di hidupnya. Ternyata, aku salah besar. Dia telah menduakan cintaku dengan seorang wanita lain, seseorang yang bahkan merayakan ulang tahunnya bersama Andra, sementara aku dibiarkan sendiri dalam ketidakpastian. Aku menangis diam-diam, berusaha menenangkan diri, tapi hatiku hancur berkeping-keping. Semua pengorbananku selama ini terasa sia-sia. Selama bertahun-tahun, aku selalu mendukungnya, memahami setiap alasannya untuk sibuk, tetapi sekarang semuanya berubah. Andra bukan lagi pria yang aku kenal. Dia bukan lagi suami yang dulu mencintaiku sepenuh hati. Esoknya, aku tahu bahwa aku tidak bisa hanya diam. Aku harus melakukan sesuatu. Bukan hanya untuk diriku sendiri, tetapi juga untuk memperlihatkan kepada Andra betapa salahnya dia mempermainkan hidupku. Saat itulah sebuah ide gila muncul di benakku. Aku akan memberikan kejutan pada hari ulang tahun selingkuhannya. Dan kali ini, aku akan mengundang tamu istimewa, kedua mertuaku. Mertuaku selalu berpikir bahwa Andra adalah suami yang sempurna, dan aku tidak pernah menceritakan apapun tentang kebohongannya. Mereka menganggap dia sebagai pria yang bertanggung jawab, penuh perhatian, dan tak mungkin menyakiti siapapun. Tetapi, kali ini, aku akan membongkar segalanya di depan mereka. Mereka perlu tahu kebenaran tentang anak laki-laki mereka. Hari itu aku menghubungi kedua mertuaku, mengundang mereka untuk bertemu tanpa memberitahu maksud sebenarnya. Aku hanya bilang bahwa aku ingin merayakan sesuatu yang spesial bersama Andra, sesuatu yang akan mengejutkannya. Dengan senang hati, mereka setuju datang, bahkan membawa kue ulang tahun besar yang seharusnya menjadi kejutan untuk suamiku. Aku tersenyum pahit, mengetahui bahwa kejutan sesungguhnya akan sangat berbeda dari apa yang mereka bayangkan. Ketika malam tiba, aku dan mertuaku berangkat bersama menuju lokasi perayaan ulang tahun selingkuhan suamiku. Aku sudah tahu tempatnya dari pesan-pesan yang kubaca. Di sanalah, di sebuah restoran mewah yang telah dipesan secara eksklusif, Andra dan wanita itu sedang merayakan sesuatu yang seharusnya tak pernah terjadi. Saat kami sampai, langkahku semakin mantap. Inilah saatnya. Aku siap menghancurkan sandiwara yang selama ini ia ciptakan dengan begitu rapi. Sambil membawa kue ulang tahun, kami memasuki restoran itu, dan di sanalah aku melihatnya. Andra, dengan senyum yang tak pernah lagi kulihat di rumah, duduk bersama seorang wanita muda. Di depannya ada meja penuh dengan lilin dan hadiah. Suasana romantis yang selama ini hanya kuimpikan terjadi antara kami. Tapi kali ini, segalanya berbeda. Aku, Erza Delfina, akan mengubah segalanya. Aku masih bisa merasakan degup jantungku yang semakin cepat ketika kami melangkah masuk ke dalam restoran mewah itu. Tangan mertuaku menggenggam erat kue ulang tahun yang mereka bawa dengan penuh kebanggaan, tak menyadari bahwa malam ini akan menjadi malam yang menghancurkan harapan mereka tentang Andra. Di benakku, hanya ada satu pikiran. Aku akan membuka semua kebohongan suamiku,
tepat di hadapannya, di hadapan orang-orang yang selama ini dia sembunyikan. Begitu kami masuk ke dalam restoran, pandanganku langsung tertuju pada Andra. Dia duduk di meja yang telah dihiasi lilin romantis, sambil tertawa dengan seorang wanita muda berambut panjang yang mengenakan gaun merah elegan. Wanita itu adalah selingkuhannya. Saat aku melihat mereka berdua, ada rasa perih di dadaku, tapi rasa itu segera tenggelam oleh amarah yang telah memuncak. Andra belum menyadari kehadiranku. Dia begitu asyik berbincang dengan wanita itu, seolah-olah dunia di sekeliling mereka tak ada. Mertuaku, yang berjalan di depan, masih tersenyum lebar. Mereka begitu bangga dengan anak laki-laki mereka yang menurut mereka sedang melakukan hal yang baik. Aku bisa melihat keceriaan di wajah mereka, tapi sebentar lagi semua itu akan runtuh. Kami mendekati meja Andra. Suara langkah kami mulai terdengar jelas di antara alunan musik lembut restoran itu. Wanita yang bersama Andra tampak terkejut melihat kami mendekat, dan akhirnya Andra pun menoleh. Begitu matanya bertemu denganku, dia terlihat terkejut dan panik. Dia tidak pernah membayangkan aku akan berada di sini, apalagi bersama orang tuanya. Erza, suara Andra terdengar pelan, penuh keterkejutan. Dia jelas tidak siap dengan situasi ini. Aku menatapnya tajam. Tak ada senyuman di wajahku. "Selamat ulang tahun, sayang," kataku dingin. "Kejutan yang indah, bukan?" Kedua mertuaku, yang masih belum mengerti apa yang sedang terjadi, tersenyum bahagia. "Andra, kami datang untuk merayakan ulang tahunmu. Erza bilang ada kejutan khusus, jadi kami ikut datang," ujar ibu mertuaku dengan ceria. Dia tak sadar bahwa kejutan yang akan terjadi malam ini jauh dari kebahagiaan. Andra berdiri, wajahnya pucat. Dia menatapku dengan tatapan bersalah, lalu mengalihkan pandangannya kepada kedua orang tuanya. Sementara itu, wanita di sebelahnya hanya duduk kaku, tampak ketakutan dan bingung dengan situasi yang semakin tegang. Aku melihat Andra berusaha merangkai kata-kata, tetapi tak satu pun yang keluar dari mulutnya. Tanpa ragu, aku melangkah lebih dekat ke meja mereka. Dengan tangan yang masih gemetar karena marah, aku mengambil kue ulang tahun yang dibawa ibu mertuaku, lalu menaruhnya di meja di antara Andra dan wanita itu. "Ini dia kejutan yang kamu tunggu-tunggu," kataku. Suaraku tenang namun penuh kemarahan yang tertahan. "Kejutan untukmu dan dia, selingkuhanmu." Kedua mertuaku terdiam. Mereka saling berpandangan, mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang sangat salah. "Selingkuhan? Apa maksudmu, Erza?" tanya ayah mertua dengan nada penuh kebingungan. Aku tersenyum pahit, lalu menatap mereka. "Andra sedang berselingkuh," ucapku, langsung dan tanpa basa-basi. "Wanita ini adalah selingkuhannya. Dia sudah membohongi kita semua selama berbulan-bulan." Ibu mertuaku langsung menutup mulutnya dengan tangan, terkejut tak percaya. Sementara itu, ayah mertuaku menatap Andra dengan tatapan yang tajam, jelas marah dan merasa dikhianati oleh anaknya sendiri. Di antara ketegangan yang kian memuncak, aku tetap berdiri tegak. Inilah momen yang kutunggu, saat semua kebohongan Andra terbongkar di depan orang-orang yang paling dia sayangi. "Erza, aku bisa jelaskan." Andra mulai berbicara, suaranya penuh kepanikan. Tapi aku tidak memberinya kesempatan. "Jelaskan apa, Andra? Bahwa kamu menghabiskan waktumu dengan wanita lain sementara aku di rumah menunggumu setiap malam? Bahwa kamu membangun kebohongan di belakangku, berpura-pura menjadi suami yang setia? Tidak ada yang perlu dijelaskan. Semuanya sudah jelas." Suaraku tegas, tak memberinya ruang untuk beralasan. Wanita di sebelah Andra tampak semakin gelisah,
seolah-olah ingin melarikan diri dari situasi ini. Tetapi aku tidak memberinya kesempatan. Dan kamu, kataku sambil menatap wanita itu tajam. Selamat atas ulang tahunmu. Semoga ini menjadi perayaan yang tak pernah kamu lupakan. Andra menundukkan kepala, tak mampu menatapku. Di seberang meja, kedua mertuaku terlihat sangat terguncang. Ibu mertuaku mulai menangis, sementara ayah mertua menatap Andra dengan kemarahan yang jelas terlihat. Suasana di restoran yang awalnya tenang berubah menjadi penuh ketegangan. Aku mengambil napas panjang, mencoba menenangkan diriku. Aku tidak akan menjadi wanita yang dipermainkan. Malam ini adalah akhir dari semuanya. Andra, aku sudah cukup bersabar. Aku hanya ingin kau tahu bahwa kebohonganmu sudah berakhir. Mulai hari ini, aku akan memulai hidupku sendiri, tanpa kamu. Andra hanya bisa terdiam, dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasakan kelegaan yang begitu besar. Aku telah mengatakan semuanya, dan aku siap melanjutkan hidupku tanpa bayang-bayang pengkhianatan. Malam itu, aku meninggalkan restoran dengan kepala tegak, sementara Andra dan selingkuhannya ditinggalkan dalam kehancuran. Mertuaku, yang selama ini mendukungnya, kini tahu kebenaran tentang anak mereka, dan aku tahu hidupku akan jauh lebih baik tanpa pria yang tak tahu cara menghargai kesetiaan. Setelah kejadian di restoran itu, aku merasa seperti ada beban berat yang terangkat dari pundakku. Meski rasa sakit karena pengkhianatan Andra masih mengendap, ada perasaan lega yang mulai tumbuh. Aku tahu, hidupku baru saja berubah selamanya, dan perubahan itu adalah sesuatu yang harus kuhadapi dengan kepala tegak. Keesokan paginya, aku bangun dengan perasaan campur aduk. Ketegangan dari malam sebelumnya masih segar di ingatanku, tetapi ada juga dorongan baru dalam diriku, keinginan untuk melanjutkan hidup tanpa Andra. Aku sudah cukup bersabar, sudah cukup menahan sakit. Ini saatnya aku memikirkan diriku sendiri. Saat aku duduk di meja makan, teleponku berdering. Di layar, nama Andra muncul. Hatiku sempat berdebar, tetapi aku tahu apa yang harus kulakukan. Aku mengabaikan panggilannya. Dia mungkin ingin memberikan alasan atau meminta maaf, tapi aku tidak lagi ingin mendengar omong kosongnya. Aku sudah membuat keputusan. Tak lama kemudian, pesan dari Andra masuk. Erza, tolong angkat teleponnya. Aku bisa menjelaskan semuanya. Ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Aku hanya tersenyum kecut membaca pesannya. Tidak seperti yang kupikirkan. Bagaimana mungkin dia bisa berpikir bahwa aku akan percaya padanya setelah semua bukti yang kutemukan? Setelah dia merayakan ulang tahun selingkuhannya di depan kedua orang tuanya, apalagi yang perlu dijelaskan? Teleponku berdering lagi, kali ini dari ibu mertua. Aku memutuskan untuk mengangkatnya. Erza, sayang, bisakah kita bicara sebentar? Suara lembutnya terdengar di seberang telepon. Aku bisa merasakan betapa terpukulnya dia setelah kejadian malam itu. Ya, Bu. Apa yang ingin ibu bicarakan? Tanyaku pelan, mencoba tetap tenang meski sebenarnya aku tidak ingin membahas apapun lagi tentang Andra. Maafkan Andra, Erza, dia pasti melakukan kesalahan besar. Tapi, kami mohon, jangan langsung memutuskan untuk meninggalkannya. Mungkin ada penjelasan di balik semuanya, katanya dengan suara lirih, penuh harapan. Aku terdiam sejenak, menahan diri untuk tidak menjawab dengan emosional. Bu, Andra sudah berbulan-bulan berselingkuh di belakangku. Saya tidak tahu seberapa banyak penjelasan yang bisa membenarkan itu, kataku dengan tegas. Ibu mertua terdengar terisak di seberang telepon. Aku tahu dia juga merasa hancur. Tapi ini bukan tentang mereka lagi.
Ini tentang aku dan hidupku yang sudah terhempas oleh pengkhianatan. Erza, Andra menyesal. Kami semua tahu dia salah. Tapi tolong beri dia kesempatan kedua. Kami akan berbicara dengannya. Pastikan dia tidak melakukan ini lagi. Maaf, Bu. Saya sudah memberi banyak kesempatan. Tapi, saya sudah memutuskan. Ini bukan hanya soal pengkhianatan fisik. Ini soal kepercayaan yang sudah dia hancurkan. Jawabku, mencoba untuk tetap tenang. Ada jeda panjang di antara kami. Aku tahu ini sulit bagi ibu mertua. Tapi aku juga tahu aku harus memprioritaskan diriku. Saya harap ibu bisa mengerti, tambahku, sebelum mengakhiri panggilan. Hari itu aku menghabiskan waktu sendirian, merenungkan langkah-langkah selanjutnya dalam hidupku. Satu hal yang pasti, aku tidak akan kembali kepada Andra. Dia sudah merusak segalanya, dan tidak ada jalan kembali. Aku harus mulai merencanakan hidupku tanpa dia. Beberapa hari kemudian, aku bertemu dengan pengacara untuk memulai proses perceraian. Semuanya terasa seperti mimpi buruk yang perlahan menjadi kenyataan. Aku pernah membayangkan hidupku bersama Andra selamanya, membangun keluarga yang bahagia, tetapi sekarang, semua itu hancur. Proses hukum ini adalah langkah pertama menuju kebebasan yang sangat kuinginkan. Selama proses itu, Andra terus mencoba menghubungiku. Dia meninggalkan pesan suara, mengirim pesan teks, bahkan mendatangi rumahku. Tapi aku tetap teguh pada pendirianku. Aku tahu, kembali kepadanya hanya akan membuatku terjebak dalam lingkaran yang sama. Andra bukan pria yang pantas mendapatkan kesempatan kedua, dan aku pantas mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Hari demi hari berlalu, dan aku semakin fokus pada diriku sendiri. Aku mulai mengurus urusan finansial, merapikan hidupku yang sempat berantakan karena Andra. Aku juga memutuskan untuk mencari pekerjaan baru, mencoba menata ulang hidupku dari awal. Sementara itu, aku tahu Andra masih mencoba memperbaiki hubungannya dengan kedua orang tuanya, yang kini melihatnya dengan rasa malu dan kecewa. Pada suatu hari, aku mendapat pesan dari ibu mertua. Erza, apapun keputusanmu, kami akan selalu mendukungmu. Kami minta maaf atas apa yang terjadi dan bagaimana Andra memperlakukanmu. Pesan itu menguatkanku. Meski aku tidak lagi menjadi bagian dari keluarga mereka secara resmi, aku tahu bahwa mereka menghargai usahaku selama ini. Itu memberikan sedikit kedamaian di tengah kekacauan yang sedang aku lalui. Waktu terus berlalu, dan aku semakin terbiasa dengan hidup tanpa Andra. Meski terkadang rasa sakit itu kembali, aku selalu ingat bahwa aku telah mengambil keputusan yang tepat. Aku layak mendapatkan kebahagiaan yang tidak pernah bisa diberikan oleh Andra. Babak baru dalam hidupku telah dimulai, dan aku siap untuk menghadapi apapun yang ada di depanku. Andra hanyalah bagian dari masa lalu yang kini telah tertutup, dan aku akan melangkah maju tanpa penyesalan. Hari ketika surat cerai akhirnya sampai, aku merasa benar-benar bebas. Tidak ada lagi beban, tidak ada lagi rasa sakit. Aku tersenyum melihat surat itu, mengetahui bahwa aku telah berhasil melewati salah satu babak tergelap dalam hidupku. Malam itu, aku merayakan kebebasanku dengan makan malam sendiri di restoran yang sama di mana semuanya bermula. Kali ini, aku duduk di meja untuk satu orang, menikmati makananku dengan damai. Tidak ada Andra, tidak ada selingkuhannya. Hanya aku dan kebebasan yang selama ini kurindukan. Aku tahu, ini bukan akhir dari perjuanganku. Tapi aku siap untuk menjalani sisa hidupku dengan lebih kuat dan lebih bahagia, tanpa harus lagi berpura-pura atau hidup dalam bayang-bayang kebohongan. Sejak surat cerai itu resmi diterima, hidupku perlahan kembali ke jalurnya. Tak ada lagi drama, tak ada lagi pengkhianatan, dan yang terpenting,
Tak ada lagi Andra dalam hidupku. Aku merasa bebas. Bebas dari beban yang selama ini menghantuiku. Hari-hari berlalu dengan lebih ringan. Meskipun luka dari pengkhianatan masih ada, aku mulai belajar untuk sembuh. Suatu pagi, aku terbangun dengan tekad yang baru. Hari itu, aku memutuskan untuk membuat perubahan yang lebih besar dalam hidupku. Andra sudah menjadi bagian dari masa lalu, dan kini aku harus menata masa depanku sendiri. Langkah pertama, mengambil kendali penuh atas hidupku dan fokus pada karierku. Aku memulai hariku dengan pergi ke salon, sesuatu yang sudah lama kutunda. Setelah bertahun-tahun mengabaikan diriku sendiri demi rumah tangga, aku merasa pantas memberikan perhatian lebih pada penampilanku. Aku ingin merasa cantik, bukan untuk orang lain, tapi untuk diriku sendiri. Setelah beberapa jam di salon, aku melihat bayangan diriku di cermin dan tersenyum puas. Ini adalah versi diriku yang baru, lebih kuat, lebih percaya diri. Tidak berhenti di situ, aku mulai menghubungi beberapa kontak lama dan mencari peluang karir yang baru. Aku punya keahlian, pengalaman, dan keinginan besar untuk membuktikan bahwa aku bisa sukses tanpa Andra. Tak lama kemudian, aku berhasil mendapatkan tawaran kerja di sebuah perusahaan besar. Perjalanan baru dalam hidupku dimulai di sini. Hari pertama bekerja sebagai manajer pemasaran di perusahaan itu terasa seperti angin segar. Aku bertemu dengan tim yang profesional dan penuh semangat. Di lingkungan ini, aku merasa dihargai dan diakui, sesuatu yang sudah lama tidak kurasakan di rumah bersama Andra. Setiap hari, aku semakin menyadari bahwa hidupku bergerak ke arah yang jauh lebih baik. Namun, hidup tidak selalu berjalan mulus. Pada suatu hari, saat aku sedang dalam perjalanan pulang dari kantor, teleponku berbunyi. Sebuah nomor tak dikenal muncul di layar. Aku tidak berniat mengangkatnya, tapi entah kenapa aku merasa perlu tahu siapa yang menelepon. Halo. Ini Erza? Suara di seberang telepon terdengar familiar. Itu suara Andra. Hatiku terhenti sejenak. Ya, ini Erza. Ada apa, Andra? Jawabku dengan nada datar. Aku berusaha tetap tenang meski dalam hati ada rasa kesal yang muncul. Erza, aku tahu ini mendadak. Tapi bisakah kita bertemu? Aku ingin bicara denganmu. Katanya pelan, terdengar putus asa. Aku tidak langsung menjawab. Rasa ingin tahu menyeruak di pikiranku. Namun aku juga tahu bahwa ini bisa jadi adalah jebakan emosional dari Andra. Untuk apa? Bukankah semuanya sudah jelas? Kita sudah bercerai. Andra, aku tidak mau terlibat lagi denganmu. Jawabku tegas. Aku hanya ingin minta maaf. Erza, aku sadar aku salah besar. Tolong, beri aku kesempatan untuk menjelaskan. Suaranya terdengar memohon. Aku menutup mata sejenak, mengumpulkan keberanian. Baiklah, satu kali ini saja. Tapi ingat, aku tidak akan kembali padamu. Kita bertemu di kafe dekat kantor besok siang, kataku, lalu mengakhiri panggilan. Keesokan harinya, aku datang ke kafe itu dengan perasaan waspada. Aku tidak tahu apa yang ingin dikatakan Andra, tapi aku sudah memutuskan bahwa tidak ada kata kembali dalam hubungan kami. Ketika aku tiba, Andra sudah duduk di sudut kafe, tampak gelisah. Terima kasih sudah datang, Erza, katanya dengan nada penuh penyesalan saat aku duduk di depannya. Apa yang ingin kamu katakan? Tanyaku langsung, tanpa basa-basi. Andra menunduk, menggenggam kedua tangannya di atas meja. Aku tahu aku sudah menghancurkan segalanya. Aku tidak pernah bermaksud untuk menyakitimu seperti ini. Aku bodoh. Erza,
Aku membiarkan ego dan kesenangan sesaat merusak apa yang seharusnya menjadi kebahagiaan kita bersama. Aku mendengarkan tanpa emosi yang berarti. Kata-katanya tidak lagi menyentuh hatiku. Aku sudah terlalu jauh untuk kembali terjebak dalam perangkapnya. Andra, maaf, tapi ini sudah terlambat. Aku sudah memberimu banyak kesempatan. Kepercayaan itu sudah hilang. Kita sudah berjalan di jalan yang berbeda sekarang. Jawabku dingin. Andra mengangguk pelan. Wajahnya tampak hancur. Aku tahu, tapi aku masih berharap kamu bisa memaafkanku. Aku tahu aku tidak layak, tapi aku berharap kamu tidak akan membenciku selamanya. Aku menarik napas panjang, mencoba tetap tenang. Aku tidak membencimu, Andra. Aku hanya tidak peduli lagi. Semua ini sudah berlalu. Aku sudah sembuh dan melanjutkan hidupku. Kamu sebaiknya juga begitu. Pertemuan itu berakhir dengan Andra yang akhirnya menyerah. Dia menerima kenyataan bahwa aku tidak akan kembali padanya. Dan itu adalah akhir dari babak hidupku bersama Andra. Kini, fokusku hanyalah pada masa depanku sendiri. Pekerjaanku semakin berkembang, dan aku mulai membuka diri untuk hal-hal baru dalam hidupku. Tanpa ada Andra yang menghalangi, aku bisa melihat dunia dengan lebih jelas. Aku bisa merasakan kebebasan sejati, sesuatu yang belum pernah kurasakan selama bertahun-tahun. Aku tersenyum saat aku berjalan keluar dari kafe itu, merasa lebih kuat dari sebelumnya. Ini adalah hidupku, dan aku yang memegang kendali penuh. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa benar-benar bahagia. Babak baru hidupku telah dimulai, dan aku tahu, ke depannya, hanya ada kebahagiaan yang menantiku. Waktu berlalu dengan cepat. 6 bulan sudah sejak pertemuanku yang terakhir dengan Andra di kafe itu. Hidupku berubah drastis. Karierku di perusahaan semakin gemilang. Aku berhasil mendapatkan beberapa klien besar yang membuat posisiku semakin diperhitungkan. Setiap harinya, aku merasa lebih bersemangat, lebih hidup. Kesibukan bekerja dan fokus pada diriku sendiri membuat luka-luka masa lalu semakin tertutupi. Namun, meski hidupku terlihat sempurna di permukaan, ada sesuatu yang masih mengganjal dalam hatiku, sebuah pertanyaan yang belum sepenuhnya terjawab. Mengapa Andra melakukan semua itu? Apakah ada alasan yang lebih dalam selain ego dan kesenangan sesaat? Suatu sore setelah pulang kerja, aku duduk di balkon apartemenku, menikmati angin sore sambil menyesap secangkir teh. Pikiranku melayang pada masa-masa ketika semuanya masih baik-baik saja antara aku dan Andra. Ada saat-saat bahagia yang pernah kami lalui bersama, meskipun kini hanya menjadi kenangan yang samar. Namun, di tengah kedamaian sore itu, ponselku berdering. Sebuah pesan masuk dari nomor yang tidak kukenal. Erza, aku harus bicara denganmu. Ini soal sesuatu yang penting. Bukan tentang kita, tapi soal kebenaran yang harus kamu ketahui. Andra. Pesan itu mengejutkanku. Apalagi ini? Aku sudah mengira bahwa urusanku dengan Andra sudah selesai. Tapi sekarang dia muncul lagi dengan pesan misterius. Sesuatu dalam diriku berkata bahwa aku seharusnya mengabaikan pesan ini. Namun rasa penasaran menahanku. Malam itu, aku tidak bisa berhenti memikirkan pesan Andra. Kebenaran apa yang dia maksud? Apakah ini hanya upaya lain untuk mengganggu hidupku yang sekarang sudah tenang? Setelah lama bergulat dengan pikiranku sendiri, aku memutuskan untuk menghubungi Andra dan meminta penjelasan langsung. Erza, terima kasih sudah merespons. Aku tahu kamu mungkin tidak ingin mendengar apapun lagi dariku, tapi aku benar-benar harus memberitahumu sesuatu. Suaranya terdengar cemas di ujung telepon. Apa yang kamu inginkan? Andra, aku sudah selesai dengan semua drama ini.
Jawabku tajam, tidak ingin terjebak dalam emosiku lagi. Aku mengerti, dan aku menghargai itu. Tapi ada sesuatu yang perlu kamu tahu tentang selingkuhanku, tentang wanita itu. Semua ini lebih rumit dari yang kamu kira. Rasanya hatiku tersentak mendengar hal itu. Maksudmu apa? Jelaskan langsung, Andra. Andra menarik napas panjang sebelum melanjutkan. Saat itu, aku terlalu terjebak dalam pikiranku sendiri. Hubunganku dengan Cinta. Ya, kamu tahu siapa dia. Tidak seperti yang kamu pikirkan. Dia punya agenda sendiri. Erza. Setelah kita berpisah, dia mulai menunjukkan sisi yang tidak pernah ku tahu sebelumnya. Awalnya, aku pikir dia benar-benar mencintaiku, tapi ternyata dia hanya menggunakan aku untuk sesuatu yang lebih besar. Aku merasa bingung. Bagian ini tidak pernah aku duga. Apa maksudmu, Andra? Apa yang dia lakukan? Andra terdengar frustrasi. Dia ingin menghancurkan kita. Erza, hubungannya denganku tidak murni soal cinta. Dia punya dendam. Dendam lama yang aku tidak pernah tahu. Cinta tidak hanya menginginkan aku, tapi juga ingin menghancurkan hidupmu. Selama ini, dia menyimpan kebencian pada keluargamu. Ada sesuatu yang terjadi di masa lalu antara keluargamu dan keluarganya. Pernyataan Andra membuatku terdiam. Aku tidak bisa langsung mencerna semua itu. Mengapa Cinta menyimpan dendam kepada keluargaku? Kami bahkan tidak pernah dekat dengan keluarganya. Bagaimana bisa ini terjadi? Kenapa kamu tidak memberitahuku ini sejak awal? Tanyaku, mulai merasa marah dan bingung pada saat yang bersamaan. Aku tidak tahu. Erza, aku tidak tahu semua ini sampai setelah semuanya terlambat. Aku tahu kamu tidak akan mempercayaiku lagi, tapi aku pikir kamu berhak tahu. Jawab Andra dengan nada yang terdengar penuh penyesalan. Pikiranku kacau. Aku tidak tahu harus percaya atau tidak. Mungkinkah semua ini benar? Ataukah ini hanya cara lain dari Andra untuk menarikku kembali ke dalam hidupnya? Tapi jika ada kebenaran di balik kata-katanya, aku perlu mengetahuinya. Aku perlu mencari tahu sendiri apa yang sebenarnya terjadi. Baiklah, Andra, kataku akhirnya. Aku akan mencari tahu lebih lanjut tentang ini. Tapi ingat, ini bukan tentang kita. Aku tidak akan pernah kembali padamu. Jadi jangan harap. Andra hanya terdiam sesaat sebelum berkata, aku mengerti. Aku hanya ingin kamu tahu yang sebenarnya. Erza. Setelah panggilan itu berakhir, aku merasa ada sesuatu yang harus kulakukan. Meskipun rasanya seperti menggali luka lama, aku tahu bahwa aku tidak bisa membiarkan ini berlalu begitu saja. Jika ada kebenaran di balik apa yang dikatakan Andra, maka aku harus mengungkapnya. Hari-hari berikutnya, aku mulai melakukan penyelidikan kecil-kecilan. Aku menggali informasi tentang Cinta dan keluarganya. Yang mengejutkanku, ternyata keluarganya pernah terlibat dalam sengketa bisnis dengan ayahku bertahun-tahun lalu. Sebuah bisnis properti yang berakhir dengan kekalahan di pihak keluarga Cinta. Sejak saat itu, keluarganya jatuh bangkrut, dan rupanya, Cinta menyimpan dendam sejak kecil. Ini adalah kejutan besar bagiku. Cinta tidak hanya merusak pernikahanku, tapi dia juga membawa dendam keluarganya terhadap keluargaku. Aku merasa marah, bukan hanya pada Cinta, tetapi juga pada Andra yang terlalu mudah terjebak dalam permainan ini. Namun, di sisi lain, aku merasa lega. Semua ini memberiku penjelasan mengapa Cinta sangat bersemangat untuk merusak hidupku. Tapi sekarang, aku tahu siapa musuhku sebenarnya. Aku tidak akan membiarkan diriku hancur lagi. Aku harus lebih berhati-hati dan bersiap menghadapi apapun yang mungkin terjadi ke depannya.
Ini belum berakhir, dan aku tidak akan membiarkan cinta menang. Setelah penemuan mengejutkan tentang masa lalu cinta, pikiranku terus dipenuhi oleh berbagai pertanyaan. Kenapa cinta begitu tega menghancurkan hidupku hanya karena dendam masa lalu? Mengapa Andra tak menyadari niat busuk cinta sejak awal? Rasanya seperti ada potongan puzzle yang hilang, dan aku perlu menemukan semua jawaban itu sebelum semuanya terlambat. Hari itu, aku memutuskan untuk bertemu dengan orang yang paling mungkin mengetahui lebih banyak tentang sengketa bisnis antara keluargaku dan keluarga cinta, ayahku. Meski kami tidak terlalu sering berbicara tentang bisnis atau hal-hal di masa lalu, aku tahu ayahku adalah kunci untuk memahami semua ini. Aku mengatur pertemuan dengan ayah di rumah keluarga kami. Rasanya aneh kembali ke sana setelah semua yang terjadi. Rumah ini penuh dengan kenangan masa kecilku, tapi sekarang, rumah itu terasa berbeda. Dulu, aku selalu menganggap rumah ini sebagai tempat yang aman dan nyaman. Namun sekarang rasanya ada bayangan gelap yang menggantung di setiap sudut. Saat aku tiba di rumah, ayah sudah menungguku di ruang tamu. Dia tampak tenang, seperti biasanya, namun ada sesuatu di wajahnya yang menunjukkan kelelahan. "Erza, ada apa? Kamu tiba-tiba ingin bertemu?" tanya ayah, mempersilakanku duduk. Aku menarik napas dalam-dalam sebelum menjawab. "Ayah, aku ingin bertanya tentang sesuatu yang mungkin ayah sudah lama lupakan. Tentang sengketa bisnis antara keluarga kita dan keluarga cinta." Ekspresi ayah langsung berubah saat mendengar nama cinta. Dia menatapku tajam, lalu duduk lebih tegak. "Keluarga cinta? Kenapa kamu tiba-tiba bertanya soal mereka?" "Karena, ayah," aku menjawab pelan. "Cinta adalah selingkuhan Andra. Aku baru tahu kalau dia punya dendam terhadap keluarga kita, dan sepertinya semua ini terkait dengan masa lalu." Ayah terdiam sejenak, seolah sedang memikirkan sesuatu yang berat. Lalu, dia mulai berbicara. "Benar, ada masalah besar antara keluargaku dan keluarganya. Dulu, ketika aku menjalankan proyek properti di daerah pusat kota, keluarga cinta ikut berinvestasi. Namun, proyek itu gagal, dan mereka kehilangan banyak uang. Mereka menyalahkan keluargaku atas kegagalan itu, padahal semua sudah sesuai kesepakatan. Keluarga cinta jatuh miskin setelah itu." Aku tertegun mendengar cerita itu. Jadi, inilah akar dari dendam yang disimpan cinta selama bertahun-tahun. Namun, ada sesuatu yang masih tidak ku mengerti. Tapi kenapa cinta menyimpan dendam selama ini? Kenapa dia menyerang hidupku, bukan langsung pada ayah? Ayah tampak merenung sebelum menjawab. "Mungkin karena dia tahu kamu adalah anakku. Dia tidak bisa menyerangku secara langsung, jadi dia memilih cara lain. Dengan menghancurkanmu, dia mungkin merasa sudah membalas dendam kepada keluarga kita." Aku menggigit bibirku, merasa marah dan terluka sekaligus. Jadi, semuanya ini bukan hanya soal Andra, tapi juga soal keluarga kita. Ayah mengangguk. "Sepertinya begitu. Erza, kamu harus berhati-hati dengan cinta. Dia bukan orang yang bisa dianggap remeh, terutama jika dia membawa dendam sebesar itu." Pembicaraan dengan ayah memberiku lebih banyak perspektif tentang situasi ini. Aku kini memahami bahwa apa yang terjadi bukan hanya soal perselingkuhan Andra, tetapi juga dendam yang mendalam dari keluarga cinta. Namun, aku tidak akan membiarkan cinta menang begitu saja. Aku harus merencanakan sesuatu. Malam itu, aku memutuskan untuk melakukan hal yang belum pernah kulakukan sebelumnya. Aku mulai mencari tahu lebih dalam tentang kehidupan cinta. Dengan bantuan seorang teman yang bekerja sebagai detektif swasta, aku mendapatkan beberapa informasi penting.
Cinta ternyata memiliki hubungan dengan beberapa orang di lingkaran bisnis, dan salah satu di antaranya adalah orang yang pernah bekerja dengan ayahku. Semakin aku menggali, semakin aku menyadari bahwa Cinta telah merencanakan balas dendam ini sejak lama. Dia menggunakan Andra sebagai alat untuk mencapai tujuannya. Andra, yang terlalu bodoh untuk menyadari manipulasi ini, hanya menjadi pion dalam permainan yang lebih besar. Aku merasa geram. Cinta telah menghancurkan hidupku dengan sengaja. Dia memainkan peran korban di depan Andra, sementara di belakang, dia merencanakan kehancuran hidupku. Tapi sekarang, aku tahu kebenarannya, dan aku tidak akan tinggal diam. Keesokan harinya, aku mengatur pertemuan dengan Andra. Aku ingin melihat bagaimana reaksinya setelah mengetahui semua ini. Kami bertemu di tempat yang netral, sebuah kafe yang tidak terlalu ramai. Andra datang dengan ekspresi penuh keraguan. Aku bisa melihat dari matanya bahwa dia masih merasa bersalah, meskipun dia mencoba menyembunyikannya. "Erza, kenapa kamu ingin bertemu lagi?" tanyanya saat kami duduk. Aku menatapnya tajam. Aku tahu semua tentang Cinta, tentang dendam keluarganya terhadap keluargaku. Dan aku tahu kamu hanya menjadi alat bagi dia untuk menghancurkan hidupku. Andra tampak terkejut. "Apa maksudmu?" Aku tidak mengerti. Aku mengeluarkan beberapa dokumen yang telah kutemukan, yang menunjukkan hubungan antara Cinta dan sengketa bisnis keluargaku. "Lihat ini. Cinta tidak pernah mencintaimu, Andra. Dia hanya menggunakanmu untuk mencapai tujuannya." Andra terdiam. Wajahnya pucat. Dia tampak syok melihat semua bukti itu. Aku tidak tahu. Aku benar-benar tidak tahu ini semua. "Tentu saja kamu tidak tahu. Karena kamu terlalu sibuk dengan egomu sendiri untuk melihat kebenaran," kataku tajam. "Kamu telah menghancurkan hidupku karena kebodohanmu. Dan sekarang, aku harus menghadapi konsekuensinya." Andra tidak bisa berkata-kata. Dia hanya duduk di sana, terdiam dalam kesedihan dan penyesalan. "Tapi jangan khawatir, Andra," aku berkata, berdiri dan merapikan tas. "Aku akan menyelesaikan ini. Dan kali ini, aku akan menang." Aku meninggalkan Andra di kafe itu, merasa lebih kuat dari sebelumnya. Kini, aku tahu siapa musuhku. Dan aku siap untuk menghadapinya. Tidak peduli seberapa jauh dia berusaha menghancurkan hidupku. Pertempuran ini belum berakhir. Tapi kali ini, aku yang memegang kendali. Setelah pertemuanku dengan Andra, aku merasa ada beban besar yang sedikit terangkat dari pundakku. Aku telah memberinya bukti bahwa Cinta hanyalah manipulatif dan memanfaatkan kelemahannya. Namun, di balik itu, ada rasa ketidakpuasan yang belum hilang sepenuhnya. Andra mungkin telah melihat kebenaran. Tetapi apakah itu cukup untuk membuatnya bertanggung jawab? Aku tidak bisa hanya mengandalkan rasa bersalah Andra. Aku harus melangkah lebih jauh untuk menuntaskan segalanya. Aku memutuskan untuk mengawasi pergerakan Cinta dengan lebih cermat. Berbekal informasi dari detektif swasta yang membantuku, aku tahu bahwa Cinta sering pergi ke tempat tertentu, sebuah restoran mewah yang sering dijadikan tempat pertemuan bisnis oleh para pebisnis besar di kota. Aku merasa ada sesuatu yang dia sembunyikan di sana, dan aku berniat mencari tahu. Suatu sore, aku memutuskan untuk mendatangi restoran itu. Aku berpura-pura menjadi pelanggan biasa, mengenakan pakaian formal agar tidak mencurigakan. Mataku terus memindai setiap sudut restoran, mencari sosok yang familiar. Lalu, tak lama kemudian, aku melihatnya. Cinta sedang duduk di sebuah meja pojok bersama seorang pria yang tampaknya lebih tua darinya. Aku tidak langsung bertindak.
Aku memilih duduk di sudut yang cukup jauh tapi masih bisa mengawasi mereka. Dari tempatku duduk, aku melihat bagaimana Cinta berinteraksi dengan pria itu. Senyumnya yang anggun, caranya berbicara, semua itu terasa sangat berbeda dari sikapnya yang biasa. Pria itu tampak sangat serius, memberikan dokumen kepada Cinta. Aku tidak bisa mendengar apa yang mereka bicarakan, tetapi aku tahu ini bukan pertemuan biasa. Setelah hampir 1 jam, pria itu bangkit dan meninggalkan restoran. Cinta masih duduk sendirian di mejanya, terlihat meneliti dokumen-dokumen itu. Aku merasa ini saatnya untuk bertindak. Aku bangkit dari tempat dudukku dan dengan tenang berjalan mendekati meja Cinta. Cinta terkejut ketika melihatku berdiri di depannya. "Erza? Apa yang kamu lakukan di sini?" tanyanya. Nada suaranya penuh kebingungan. Aku menatapnya tajam, lalu duduk di kursi di seberangnya tanpa meminta izin. Aku seharusnya yang bertanya. "Cinta, apa yang sedang kamu lakukan di sini? Siapa pria tadi?" Dia berusaha menyembunyikan kegugupannya, tetapi aku bisa melihat bahwa dia tidak siap menghadapi pertanyaan ini. "Itu bukan urusanmu, Erza." Aku tersenyum kecil, lalu mencondongkan tubuhku ke depan. "Oh, itu urusanku sekarang. Kamu sudah menghancurkan hidupku dengan cara yang paling licik. Kamu berpikir bisa lolos dari semua ini begitu saja?" Cinta menghela napas, lalu tersenyum sinis. "Jadi, kamu sudah tahu tentang keluargaku? Apa kamu datang ke sini untuk memohon belas kasihan?" "Belas kasihan?" Aku tertawa kecil. "Kamu salah besar kalau berpikir aku akan memohon pada seseorang sepertimu. Aku hanya datang ke sini untuk melihat seberapa jauh kamu akan melangkah untuk membalaskan dendam keluargamu." Cinta menatapku dengan tatapan penuh kebencian. "Kamu tidak akan pernah mengerti bagaimana rasanya kehilangan segalanya karena keluargamu. Apa yang kulakukan ini adalah pembalasan yang pantas." "Pembalasan?" Aku menggelengkan kepala. "Kamu tidak hanya menghancurkan keluargaku, tapi juga menghancurkan hidup Andra. Dia tidak tahu apa-apa tentang semua ini." "Dia hanya alat," jawab Cinta dingin. "Aku tidak peduli apa yang terjadi padanya. Yang penting bagiku adalah melihat keluargamu menderita." Rasanya seperti dipukul di perut. Jadi, selama ini, semua ini bukan tentang cinta atau hubungan. Ini murni dendam. Andra hanyalah pion dalam permainan Cinta, dan aku adalah target utamanya. "Tapi kamu salah besar, Cinta," aku berkata, berusaha menenangkan diri. "Kamu tidak bisa menang. Semua ini akan berakhir, dan kamu tidak akan mendapatkan apa-apa selain kehancuranmu sendiri." Cinta tertawa pelan. "Kamu terlalu naif, Erza. Kamu pikir kamu bisa menghentikanku? Sudah terlambat. Semua rencanaku sudah berjalan, dan tak ada yang bisa kamu lakukan untuk mengubahnya." Aku berdiri, menatapnya dengan penuh tekad. "Kita lihat saja, Cinta. Aku akan memastikan kamu merasakan akibat dari setiap langkah yang telah kamu ambil." Tanpa menunggu jawaban darinya, aku berbalik dan meninggalkan restoran. Detak jantungku berpacu cepat, tapi aku tahu aku tidak bisa menyerah. Aku harus melindungi diriku dan keluargaku dari kehancuran yang diinginkan Cinta. Malam itu, aku pulang ke rumah dan langsung menghubungi detektif swasta yang selama ini membantuku. "Aku perlu informasi lebih dalam tentang siapapun yang terlibat dengan Cinta," kataku dengan tegas. "Aku merasa dia bersekongkol dengan lebih banyak orang." "Aku sudah menduga hal ini," jawab detektif itu. "Berikan aku beberapa hari, aku akan cari tahu lebih banyak." Aku menggantung telepon dan menghela napas panjang.
Pertempuran ini semakin rumit, tetapi aku tidak akan berhenti sampai aku mengungkap semuanya. Beberapa hari kemudian, detektifku kembali dengan kabar baru. Cinta ternyata terlibat dalam beberapa transaksi ilegal dengan pria yang kutemui di restoran. Mereka merencanakan akuisisi besar yang bisa menghancurkan bisnis keluargaku. Dan ini semua bagian dari rencana balas dendamnya. Aku tidak bisa diam lagi. Aku harus mengambil langkah drastis. Aku memutuskan untuk bekerja sama dengan seorang pengacara, mengumpulkan semua bukti yang aku punya untuk melawan cinta. Langkah ini bukan hanya soal mempertahankan keluargaku, tetapi juga soal melindungi diriku dari kehancuran yang dia rencanakan. Aku tahu ini tidak akan mudah, tapi aku siap. Cinta telah melangkah terlalu jauh, dan aku tidak akan membiarkannya menang. Di tengah perjuanganku, Andra kembali menghubungiku. Dia tampaknya sudah menyadari semua yang terjadi dan merasa sangat bersalah. Erza, aku tidak tahu bagaimana bisa memperbaiki semuanya, tapi aku ingin membantumu. Aku tahu aku salah, katanya dengan nada tulus. Aku terdiam sejenak, menimbang-nimbang. Meskipun aku masih marah dan terluka oleh pengkhianatan Andra, aku tahu bahwa melawannya bukanlah solusinya. Baiklah, Andra, kalau kamu benar-benar ingin membantu, kita harus bekerja sama untuk menghentikan cinta. Dan begitulah, aku dan Andra mulai menyusun rencana untuk menghentikan langkah cinta. Dengan bukti yang ada dan strategi yang matang, kami bertekad untuk mengakhiri permainan busuk yang telah dia mainkan selama ini. Pertarungan ini belum berakhir, tetapi aku tahu bahwa aku semakin dekat dengan akhir dari semua penderitaan ini. Cinta telah meremehkan kekuatanku, dan dia akan segera menyadari bahwa aku bukanlah korban yang mudah dikalahkan. Setelah beberapa minggu merencanakan langkah berikutnya, aku dan Andra berada di tengah perjuangan yang penuh ketegangan. Andra benar-benar menyesal dan berusaha membuktikan bahwa dia ingin menebus kesalahannya. Aku masih menyimpan luka, tetapi kesadaran bahwa aku tidak bisa menghadapi cinta sendirian membuatku menerima bantuannya. Hari itu, kami memutuskan untuk bertemu dengan pengacara di kantornya. Pengacara itu adalah seseorang yang berpengalaman dalam menangani kasus bisnis dan pengkhianatan seperti ini. Semua bukti yang telah kami kumpulkan, dari transaksi ilegal cinta hingga rekaman pertemuan rahasia, sudah di tangan kami. Aku berharap ini akan menjadi pukulan telak bagi rencana jahatnya. Setibanya di kantor pengacara, kami duduk di ruang pertemuan yang tenang. Aku duduk dengan gelisah. Tanganku terus mengutak-atik pena di atas meja. Andra di sebelahku. Wajahnya tampak serius. Pengacara itu mulai menjelaskan rencana tindakan kami. Dari bukti yang Anda berikan, kita bisa membawa kasus ini ke pengadilan. Ini jelas penipuan dan kolusi, dan dampaknya bisa sangat besar untuk cinta jika semua ini terbukti di pengadilan, katanya. Aku mengangguk, tetapi ada sesuatu yang masih mengganjal di benakku. Cinta selalu selangkah lebih maju, dan aku tahu dia tidak akan menyerah begitu saja. Apa menurut Anda ini cukup? Apakah kita bisa menjatuhkannya dengan bukti yang ada? Pengacara itu tersenyum kecil. Ini sudah lebih dari cukup. Dia telah bermain api, dan sekarang dia akan merasakan panasnya. Setelah pertemuan itu, kami keluar dari kantor pengacara dengan perasaan sedikit lega, tetapi juga tegang. Ada begitu banyak hal yang masih belum pasti. Kami tahu bahwa tindakan ini akan memancing reaksi dari cinta, dan aku tidak yakin bagaimana dia akan merespons. Beberapa hari kemudian, sesuatu yang tak terduga terjadi. Cinta, yang selama ini tampak kuat dan tak tersentuh, tiba-tiba menghilang dari lingkaran sosialnya. Orang-orang mulai bertanya-tanya di mana dia berada, dan desas-desus mulai menyebar bahwa bisnis yang dia kelola dengan orang-orang kuat itu mulai goyah.
Aku merasa ada sesuatu yang terjadi di balik layar. Sesuatu yang lebih besar dari yang pernah kubayangkan. Aku memutuskan untuk menghubungi detektif swasta kami sekali lagi untuk mencari tahu keberadaan Cinta. Detektif itu kembali dengan kabar yang mengejutkan. Cinta sedang bersembunyi, katanya melalui telepon. Sepertinya, ada lebih banyak hal yang dia sembunyikan. Dia terlibat dalam skandal yang lebih besar dari yang kita perkirakan, dan ini mungkin alasan dia menghilang. Aku terdiam mendengar kabar itu. Jadi, rencana balas dendam Cinta selama ini hanyalah bagian kecil dari permainan yang lebih besar? Apakah mungkin dia juga bermain di belakang pria-pria kuat yang selama ini mendukungnya? Aku memutuskan untuk tidak berdiam diri. Bersama Andra, kami melanjutkan penggalian informasi. Kami mendapati bahwa Cinta memiliki keterlibatan dalam transaksi keuangan gelap yang melibatkan perusahaan-perusahaan besar. Ini bukan lagi soal balas dendam pribadi. Ini sudah menyangkut sesuatu yang jauh lebih besar dan berbahaya. Suatu malam, aku menerima telepon dari seorang pria yang tak kukenal. Suaranya terdengar tegas dan penuh kewaspadaan. "Erza, saya tahu siapa Anda. Dan saya tahu Anda sedang mengejar Cinta. Tapi percayalah, Anda tidak tahu betapa dalam masalah ini." Jantungku berdetak kencang. "Siapa ini? Apa yang Anda maksud?" "Saya salah satu orang yang pernah berurusan dengannya. Percayalah, Anda sebaiknya berhati-hati. Cinta bukan sekadar wanita yang haus balas dendam. Dia sedang bermain dalam permainan besar yang melibatkan banyak orang. Jika Anda terus melangkah, Anda akan terseret lebih dalam." Aku terdiam, mencoba mencerna apa yang baru saja ku ketahui. Permainan ini tampaknya lebih berbahaya dari yang kukira. Tapi aku tidak bisa mundur sekarang. Terlalu banyak yang dipertaruhkan. Keluargaku, hidupku, dan semua yang telah kubangun. Setelah menutup telepon, aku langsung menemui Andra. Kami membahas semua informasi yang baru saja kudapat. Dia tampak lebih khawatir dari biasanya. "Erza, mungkin ini saatnya kita berhenti. Kalau ini melibatkan lebih banyak orang, bisa jadi kita dalam bahaya." Aku menatap Andra dengan penuh tekad. "Tidak, Andra. Kita tidak bisa berhenti sekarang. Kalau kita menyerah, dia akan terus berkuasa dan menghancurkan lebih banyak orang. Kita harus melanjutkan ini sampai akhir." Hari-hari berikutnya dihabiskan untuk mempersiapkan diri dengan lebih hati-hati. Kami menggandakan keamanan kami, memastikan bahwa kami selalu waspada terhadap setiap langkah yang diambil Cinta. Aku tahu bahwa pertarungan ini semakin mendekati klimaks, dan tidak ada ruang untuk kesalahan. Lalu, pada suatu pagi, aku menerima kabar yang mengejutkan. Polisi telah menangkap Cinta. Semua bukti yang kami kumpulkan telah dikonfirmasi, dan lebih dari itu, keterlibatannya dalam kejahatan-kejahatan besar lainnya mulai terungkap. Aku merasa lega, tetapi di sisi lain, aku tahu bahwa ini belum sepenuhnya selesai. Cinta mungkin telah ditangkap, tetapi dampak dari rencananya masih akan terus terasa. Namun, aku merasa telah memenangkan pertempuran besar dalam hidupku. Danra, yang selama ini telah menemaniku melalui semua kekacauan ini, kini berdiri di sisiku. Aku menyesal atas semua yang telah kulakukan, Erza. Tapi aku sangat bangga dengan keberanianmu. Kamu telah menghentikan sesuatu yang bisa menghancurkan lebih banyak orang. Aku menatap Andra, lalu mengangguk pelan. Ini semua bukan hanya tentang kita, Andra. Ini tentang melawan ketidakadilan, tentang bertahan dari rasa sakit dan pengkhianatan. Kita mungkin tidak bisa mengubah masa lalu, tapi kita bisa memilih untuk memperbaiki masa depan. Aku tahu bahwa ini adalah akhir dari perjalanan panjang dan menyakitkan.
Namun, di balik semua luka, aku menemukan kekuatan baru dalam diriku. Pertarungan ini telah memberiku pelajaran berharga, dan sekarang aku siap untuk menghadapi apapun yang datang di masa depan. Setelah penangkapan cinta, kehidupan terasa sedikit lebih tenang. Aku dan Andra mulai berusaha memulihkan kembali hubungan kami yang sudah lama terkoyak oleh perselingkuhan dan drama yang menyertainya. Meskipun begitu, aku tahu bahwa perbaikan ini membutuhkan waktu dan usaha yang besar dari kedua belah pihak. Hari itu, aku sedang duduk di teras belakang, menikmati secangkir teh hangat. Matahari bersinar lembut, angin bertiup sepau-sepau, menciptakan suasana yang damai. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa sedikit lega. Semua yang terjadi dengan cinta kini telah menjadi masa lalu, dan aku ingin fokus pada masa depan. Andra duduk di sebelahku, membawa secangkir kopi. Dia tampak lebih tenang akhir-akhir ini, meskipun sesekali aku bisa melihat rasa bersalah yang masih menghantui di matanya. Kami duduk dalam keheningan sejenak, menikmati keindahan pagi. "Apa yang akan kita lakukan sekarang?" tanya Andra tiba-tiba, suaranya rendah dan lembut. Aku memandangnya dan tersenyum kecil. "Kita bisa mulai dari awal. Membangun semuanya kembali, perlahan tapi pasti." Andra mengangguk, tetapi raut wajahnya menunjukkan kekhawatiran yang dalam. Aku tahu ini tidak akan mudah. Aku masih merasa bersalah atas semua yang telah kulakukan. Aku tidak tahu apakah aku bisa memperbaikinya. Aku menghela napas, memahami beban yang Andra rasakan. Kita tidak bisa menghapus apa yang sudah terjadi, tapi kita bisa belajar dari itu dan berusaha menjadi lebih baik. Aku memaafkanmu, Andra, tapi aku juga butuh waktu untuk memulihkan diri. Kepercayaan yang hilang tidak akan kembali dalam semalam. Andra menatapku dengan mata yang penuh penyesalan. Aku akan berusaha sebaik mungkin, Erza. Aku tidak ingin kehilanganmu lagi. Kami saling berdiam diri setelah itu, masing-masing larut dalam pikiran. Walaupun kami telah melalui banyak hal, aku tahu bahwa perjalanan kami belum selesai. Ada begitu banyak hal yang masih perlu diperbaiki, dan ini adalah awal dari usaha kami untuk membangun kembali apa yang telah hancur. Beberapa hari kemudian, aku memutuskan untuk memulai hidup baru dengan lebih banyak kegiatan yang bermanfaat. Aku terjun ke dalam berbagai proyek sosial, membantu mereka yang membutuhkan. Kegiatan ini bukan hanya membuatku sibuk, tapi juga memberiku rasa kedamaian yang selama ini hilang. Aku mulai bekerja di sebuah organisasi yang membantu perempuan yang pernah mengalami kekerasan dan pengkhianatan dalam hubungan mereka. Berbagi cerita dengan mereka memberikan semangat baru bagiku. Andra, di sisi lain, mulai membenahi bisnisnya. Setelah keterlibatan cinta dalam transaksi ilegal terungkap, perusahaan Andra sempat terguncang, tetapi dia berhasil bangkit kembali. Dengan tekad yang kuat, dia mulai membangun bisnisnya dari awal, kali ini dengan lebih jujur dan transparan. Suatu hari, saat sedang bekerja di kantor organisasi sosial, aku menerima telepon yang mengejutkan. Pengacara kami mengabarkan bahwa Cinta mengajukan banding atas kasusnya. Aku terkejut, tetapi di sisi lain, aku sudah menduga bahwa ini akan terjadi. Cinta adalah tipe orang yang tidak akan menyerah dengan mudah, dan dia pasti akan mencari cara untuk keluar dari masalah yang dia buat. Aku segera memberitahu Andra tentang kabar itu, dan kami sepakat untuk tetap waspada. Meskipun pengadilan telah membuat keputusan yang adil, kami tahu bahwa Cinta memiliki banyak jaringan yang bisa membantunya. Kami tidak ingin lengah. Selama beberapa minggu berikutnya, kami mengikuti perkembangan kasus banding Cinta. Pengadilan terus berjalan, dan meskipun dia mencoba segala cara untuk membebaskan diri, bukti yang kami miliki terlalu kuat untuk dia bantah.
Pada akhirnya, pengadilan tetap memutuskan bahwa Cinta bersalah, dan dia harus menjalani hukuman yang lebih berat karena mencoba memanipulasi proses hukum. Dengan keputusan pengadilan yang final, aku dan Andra merasa bahwa ini benar-benar akhir dari babak gelap dalam hidup kami. Kami mulai fokus untuk menata kehidupan kami kembali. Hubungan kami berangsur-angsur membaik, meskipun masih ada saat-saat di mana rasa sakit itu muncul kembali. Namun, kami berusaha untuk saling mendukung, tumbuh bersama, dan belajar dari kesalahan. Pada akhirnya, aku menyadari bahwa perjalanan ini bukan hanya tentang bagaimana menghadapi pengkhianatan, tetapi juga tentang bagaimana bangkit kembali setelah jatuh. Aku telah menemukan kekuatan dalam diriku yang tidak pernah kukira ada sebelumnya. Dandra juga telah menunjukkan bahwa dia mampu berubah. Dan meskipun perjalanannya masih panjang, aku bersyukur karena kami masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Kini, dengan Cinta yang tidak lagi menjadi ancaman dalam hidup kami, aku merasa bahwa aku bisa mulai benar-benar menjalani hidupku tanpa beban masa lalu. Aku memutuskan untuk tetap terlibat dalam organisasi sosial yang memberiku begitu banyak harapan dan inspirasi. Aku ingin menjadi contoh bagi perempuan-perempuan lain yang pernah berada dalam situasi yang serupa denganku, bahwa meskipun kita jatuh, kita selalu bisa bangkit kembali. Seiring waktu berjalan, hidupku dengan Andra mulai kembali ke jalur yang lebih stabil. Meskipun ada saat-saat ketika masa lalu kembali menghantui, kami berdua bertekad untuk melangkah maju. Setiap hari adalah perjuangan, namun juga kesempatan untuk memperbaiki dan membangun kembali kepercayaan yang pernah rusak. Suatu pagi, saat kami sedang sarapan bersama, Andra tiba-tiba berbicara dengan nada serius. "Erza, aku berpikir, bagaimana kalau kita pindah ke kota lain? Memulai semuanya dari awal, jauh dari kenangan lama." Aku terdiam, memikirkan tawarannya. Pindah mungkin bukan hal yang buruk. Selama ini, lingkungan sekitar seringkali mengingatkan kami akan masa-masa sulit yang telah kami lalui. "Kota mana yang kamu pikirkan?" tanyaku sambil menatapnya. "Bagaimana kalau Bali?" jawab Andra, tersenyum kecil. "Kita bisa menjalani kehidupan yang lebih sederhana, mungkin membangun bisnis baru di sana." Ide itu terdengar menarik. Bali, dengan keindahan alamnya, bisa menjadi tempat yang sempurna untuk meraih kedamaian dan memulai babak baru dalam hidup kami. Aku mengangguk setuju. Aku suka idenya. Mungkin ini yang kita butuhkan. Beberapa bulan kemudian, kami benar-benar pindah ke Bali. Kami memilih untuk tinggal di sebuah rumah sederhana di pinggir pantai, jauh dari hiruk-pikuk kota besar. Di sana, aku melanjutkan keterlibatanku dalam organisasi sosial yang telah menjadi bagian penting dalam hidupku. Sementara itu, Andra membangun bisnis kecil di bidang pariwisata, sesuatu yang jauh berbeda dari bisnis sebelumnya, tetapi lebih jujur dan bermakna. Hari-hari berlalu dengan tenang. Kami belajar untuk menikmati hal-hal sederhana, berjalan di pantai, menikmati matahari terbenam, dan berbicara dari hati ke hati. Di Bali, kami menemukan versi diri kami yang lebih baik, jauh dari tekanan dan drama masa lalu. Meskipun kami sudah jauh dari masalah lama, bayangan Cinta tidak sepenuhnya menghilang. Sesekali, namanya muncul di berita, mengabarkan tentang proses hukum yang masih berlangsung. Namun, aku sudah tidak terlalu peduli. Masa lalu adalah masa lalu, dan kami sudah memilih jalan yang lebih baik. Suatu hari, saat aku sedang bekerja di kantor organisasi sosial, seorang wanita muda datang menghampiriku. Dia tampak gugup, matanya penuh kekhawatiran. "Kamu Erza, kan?" tanyanya dengan suara bergetar. "Iya, saya Erza. Ada yang bisa saya bantu?" jawabku sambil tersenyum ramah. Wanita itu duduk di hadapanku,
menghela napas dalam-dalam sebelum berbicara. Aku datang karena aku mendengar tentangmu, tentang apa yang telah kamu lalui. Aku sedang berada dalam situasi yang sama. Suamiku selingkuh, dan aku tidak tahu harus bagaimana. Mendengar ceritanya membuatku teringat pada masa-masa kelamku sendiri. Aku tahu rasa sakit itu dengan sangat baik, dan aku tahu betapa sulitnya untuk bangkit kembali. Aku memberinya nasihat, berbagi pengalaman, dan mencoba memberinya kekuatan yang dia butuhkan. Wanita itu meninggalkan kantorku dengan senyum kecil di wajahnya, dan aku merasa puas bisa membantu seseorang yang pernah berada di posisiku dulu. Di Bali, kehidupan kami terus berjalan dengan damai. Aku dan Andra tumbuh semakin dekat, seolah-olah kami menemukan kembali cinta yang dulu hampir hilang. Namun, kali ini cinta itu lebih matang, lebih kuat, dan lebih penuh pengertian. Pada suatu hari, Andra memberiku kejutan. "Erza, ada sesuatu yang ingin kubicarakan," katanya dengan nada serius. Aku menatapnya, penasaran. Apa itu? Andra mengeluarkan sebuah kotak kecil dari saku celananya. Saat dia membukanya, aku melihat sebuah cincin berlian yang indah. Aku tahu ini terdengar aneh, tapi aku ingin melamarmu lagi. Aku ingin kita menikah lagi, dengan cara yang benar, sebagai tanda bahwa kita sudah melewati semua ini bersama. Air mata mengalir di pipiku. Ini adalah momen yang tidak pernah aku bayangkan akan terjadi. Aku tersenyum dan mengangguk. Ya, aku akan menikah denganmu lagi. Kami mengadakan pernikahan kecil di Bali, hanya dihadiri oleh keluarga dan teman dekat. Tidak ada kemewahan, tidak ada pesta besar, hanya kebahagiaan yang tulus dan cinta yang kami rasakan satu sama lain. Hari itu menjadi awal baru yang sesungguhnya bagi kami berdua. Tahun-tahun berlalu, dan kehidupan kami semakin harmonis. Bisnis Andra di Bali tumbuh dengan pesat, dan aku terus bekerja untuk membantu perempuan-perempuan yang membutuhkan. Bersama-sama, kami belajar dari masa lalu dan tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Aku sering merenung, berpikir tentang semua yang telah kami lalui. Cinta, pengkhianatan, dan semua drama yang terjadi ternyata menjadi pelajaran berharga. Aku tidak pernah menyesal menjalani semua itu, karena tanpa semua pengalaman pahit tersebut, aku mungkin tidak akan menjadi orang yang kuat seperti sekarang. Setiap kali aku berjalan di pantai Bali yang indah, bersama Andra di sisiku, aku merasa damai. Ini adalah hidup yang selalu aku impikan, hidup yang penuh cinta, kejujuran, dan pengertian. Tidak ada lagi bayangan masa lalu yang menghantuiku, hanya masa depan yang cerah dan penuh harapan. Dan inilah akhirnya, sebuah kisah tentang pengkhianatan, penebusan, dan cinta yang berhasil tumbuh kembali setelah melewati badai. Aku tahu bahwa hidup tidak selalu sempurna, tetapi bersama Andra, aku siap menghadapi segala tantangan yang mungkin datang. Tam.